Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah Big Data dan AI. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haidar Fulka Kurniawan dengan NIM 120323377. Perkenalkan, nama saya Arkan Indrasara dengan NIM 120323017. Baik, di sini ialah kode yang telah kami buat. Yang pertama, ada data. Data ini data raw dari Kaggle. Lalu selanjutnya, ada notebook. Notebook ini isinya ialah IPYNP kita dari DE, Feature Engineering, Pre-Processing, Visualization, sampai dengan model dan evaluasi. Lalu nanti di sini akan terbuat untuk proses data yang telah dilalui pada proses pre-processing. Oke, untuk yang pertama pada EDA akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap pertama yaitu EDA. Pertama-tama kita akan melakukan impor kepada beberapa library yang dibutuhkan. Lalu kita akan nge-read CSV yang sudah kita download sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat beberapa informasi yaitu trend dataset, test dataset, store dataset, dan additional dataset. Lalu selanjutnya kita akan melihat trend kolomnya, data type, terus ada nilai nol atau tidak, lalu ada transfer. Lalu selanjutnya kita akan melihat terdapat sales statistik, terus ada produk family, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita akan print membuat total sales per produk family, lalu sales by store, dan promotion impact. Lalu di situ akan tertera informasi yaitu average daily sales, terus max daily sales, dan min daily sales. Lalu di sini kita akan mengecek missing value. Terdapat 0 missing value dari beberapa kolomnya. Lalu ada negatif sel ditemukan 0 juga, zero sel ditemukan 939,130. Terus setelah itu kita akan ngeprint dan melihat oil price statistik seperti count, mean, SDT, min, dan lain-lain. Dan ditemukan key finding seperti berikut. Lalu datanya kita save. Oke, selanjutnya masuk ke fitur engineering. Nah, di fitur engineering ini kita load dulu seperti sama kayak tadi di EDA. Kita juga cek. Kan tadi ada missing value, jadi kita handle missing value-nya. Terus untuk trendnya kita merge dengan store NPR. Nah, di sini di add 6 time fitur, yaitu year, month, day, dan lain-lain. Holiday fitur juga kita create, fitur baru. Lalu oil price fitur baru juga kita create. Transaction fitur juga, lag fitur, rolling statistic fitur, itu yang terakhir. Nah, setelah semuanya selesai, kita encode 5 kategorical fiturnya, yaitu ada family, city, state, type, dan holiday type. Kita buat aggregated fiturnya. Interaction fitur juga kita buat. Lalu setelah semuanya selesai, di save pada sini, pada folder proses data, yaitu trend fitur dan test fiturnya. Nah, berikut ialah summary-nya. Final datasetnya segini, dan fitur kategoris yang di-create segini. Untuk fitur list-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya tahap pre-processing.
Nah, di preprocessing ini kita uh, load data ini, train fiturnya tadi, lalu kita ulangi ending missing value. Nah, setelah itu kita handling buat outliernya. Di sini kita remove ada sekitar 30.000 outlier atau sekitar cuma 1%-nya aja. Lalu untuk total numerik fiturnya ada 53 dan numerik fitur di train dan test itu juga sama 53. Nah, dari 53 fitur tadi kita cari yang paling important atau yang paling penting. Kita setelah tahu fitur importance yang paling penting, kita simpan di figur ini, fitur importance.png. Setelah itu, dipilihlah 33 fitur untuk modeling nanti. Jadi kita pilih 33 fitur yang paling penting. Dan fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Lalu untuk shape-nya, setelah fitur-fitur tadi kita pisahkan, di sini X-train shape-nya sebagai berikut dan Y-train shape-nya sebagai berikut. Setelah semuanya selesai, seperti biasa di save. Oke, lanjut ke model dan evaluasi. Di model dan evaluasi, kita load datanya dan kita di sini pakai Apache PySpark. Kita set dulu untuk environment-nya. Nah, di sini kita load dan dicek berikut ialah jumlah datanya dan fiturnya berapa. 3 fitur ini dilakukan vector assembler. Jadi di-combine semua fitur menjadi single vector kolom. Nah, di sini kita random split untuk 90 train dan 10% untuk validasi. Sebagai berikut hasilnya. Dan di-remove untuk zero cell-nya. Nah, lalu setelah itu kita buatlah modelnya yaitu GPT. Nah, di sini dibuatlah pipeline. Pipeline-nya pertama-tama di vector assembler, untuk komen fitur, dan GPT regressor untuk train model. Nah, setelah itu kita training dengan modelnya, membutuhkan waktu sekitar 3 menitan tadi. Lalu untuk setelah di training, kita coba dengan validation datasetnya di sini. Lalu kita buat untuk metrik evaluasinya dari validation dataset tadi dan dia dapatkan sebagai berikut bahwa RMSE-nya atau root mean squared error-nya itu sekitar 155,32, MAE-nya 60,42, R square-nya 0,9641. Setelah itu untuk di sini kita buat juga untuk metrik evaluasi, kita coba dengan dataset testnya dan kita buatkan metrik evaluasi juga. Didapatkan sebagai berikut, RMSE-nya 155, MAE-nya 60,42, dan R square-nya 0,9641. Akhirnya kita convert untuk Pandas biar mudah manipulasi dan lain-lain, dan kita simpan dengan validation prediction sama test prediction di proses data sebagai berikut. Nah, setelah itu selesai, berikut ialah model training summary-nya, summary dari semua yang telah kita lakukan tadi, bahwa didapatkan hasil sebagai berikut, performance metric validation-nya RMSA 155, lalu untuk MAE-nya 60,42 dan R square-nya 0,9641. Untuk tesnya R square-nya 0,964. Nah, ini menunjukkan bahwa model ini memiliki performa yang cukup baik dengan nilai RMSE pada data tes itu 153,06 untuk MAE 52,72 dan R square-nya 0,9642. Ini
mampulah menjelaskan sebagian besar variasi data penjualan serta menghasilkan kesalahan prediksi yang cukup kecil. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.